Panas coy. Tahu nih. Gimana sih nih orang angkasa ya? Beda galaksi ya? Parah ya, matahari 4. Di mana sih Bang? Tambun Utara, kita masih Tambun Utara. Apa? Tambun Utara. Oh, ini banyak. Parah. Bro. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ABC Adit Beta Channel. Seperti biasa kita ngebahas tentang para penghobi cupang, budidaya ikan, pakan, air seperti apa gue videoin. Semoga bermanfaat buat kalian. Hari ini kita mau kemana Bang? Ke tempat Permata Beta. Permata Beta. Punyanya Bang Sabilal. Bang Sabilal. Bang Bilal. Nah gue mau belajar nih. Tapi nggak tahu panggilnya Sabil atau Bilal ya. Taruh tanya ya. Ntar gue tanya, nih panas banget nih. Ini di luar angkasa nih. Masuk yuk. Ya, masuk yuk, let's go. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, baru beres-beres. Saya dipanggil siapa nih? Bilal, Mas Bilal. Halo Mas. Nih ini partner saya. partner ya. Partner. Nih. Nama siapa Mas? Bilal. Oh, Siapa? Om Botak katanya, Om Botak. Gila Om Botak. Oh, botak. Dia nama channelnya apa? Channel apa? Di Facebook, jualan di Facebook apa? Facebook ada Angker Beta Galeri. Angker Beta Galeri. oh, angker. Terus? Nih, bir. Yang nama Tapila. Ya, Oh, bukan bir, bukan. ikan Oh, cupang. angker, angkut kering. Maksudnya itu angker, ikannya angker bagus-bagus Bang. Bisa Mas juga. Bilal Bisa. nih. Oh iya. Lagi ngapain nih? Saya mau Biasa bantuin nih. lagi nyuci-nyuci nih. Wah. Saya mau bantuin sambil belajar, boleh? Ah. Belajar ya. Oh, tahu tips-tips tentang boleh. air di sini gimana? Boleh. Belajar bisnis ikannya juga gimana? Siap. Boleh. Ini ngapain dulu nih awal-awal nih kita nih? Dit. Ini Sok kita- banget pakai dibersih-bersihin. Tadi kita kesini ya. Waktu ngobrol-ngobrol kotor banget ini, Dit. Kotor banget tadi. Malu. Kenapa ya? rumah Karena baru turun ikan 2000 ekor. Itu Baru tuh, turun berapa, Mas? itu baru turun kemarin itu sekitar 700 ikan. Baru 700. 700 ikan. Tapi kalau yang di sini stokisnya sih ada 1200 ikan nih sekarang. Mas Bilal ngebreed sendiri apa plasma? Saya sebagian ngebreed sendiri, sebagian plasma. Ya, Tapi punya toko berarti kan? punya. Saya mau belajar nih, belajar tentang air di sini, ngebreed. Biar saya videoin buat bermanfaat buat teman-teman yang baru main cupang. Siap. Bilal, Siap, ya? siap. Ayo deh, kita ngapain dulu nih? Awalnya ngapain dulu nih? Yang mana dulu? Yang mana? Jadi apa? Untuk air sih kalau kita perawatannya sih kalau sudah ini perawatan di ren-renan nih. Kalau saya kan sistemnya pakai ini ya, apa namanya? Botol. Botol aqua yang dipotong terus kita lubangin. Lubangin sini lah. Nanti kalau ganti air sih saya ini aja, dikucurin aja. Oh, gitu aja? Dikucurin. Ya, paling apa 10 detik, 5 detik lah, tergantung aliran airnya. Dan tainya keluar sendiri. Kotoran. Tai di tai. Ngomong lo nggak ada sopan-sopannya. Kotoran. Kotoran bisa jadi debu. Kalau ini kan Nggak boleh ngomong tai. Ya, jadi Terus gimana? jadi apa untuk penggantian airnya kita cuma kucurin ya paling kita 2 atau 3 hari sekali kita kucurin. 2 sampai 3 hari. Kita apa kalau untuk hariannya sih kalau musim panas sih paling kita siram-siram aja kayak gini. Siram-siram aja lihat airnya langsung dari keran. keran. Tuh, dan itu langsung dari pump. Kenapa air pump? Katanya kata orang-orang zaman dulu yang main cupang, air pump itu malah nggak bagus, Mas. Benar. Sebenarnya gini sih, air pump itu kan pumpnya beda-beda ya. Sebenarnya kalau kita harus tahu karakteristik air pump kita dulu. Nah, kalau air pump itu masih Mengandung kaporit. kaporit yang terlalu banyak kan dicium itu bisa ya. Jadi kelihatan tercium bau kaporitnya. Tapi kalau di pump kita
itu tidak tercium bau kaporit. Wih, Coba minum. nggak minum juga. PDAM perusahaan daerah air minum. Oh, bisa diminum berarti? Oh iya benar. Tapi Untuk ini minum. punya PAM mandiri ya, jadi PAM swasta, jadi bukan dari PDAM. Jadi ini tidak berbau kaporit, jadi apa bagus untuk langsung digunakan, sudah bisa. Jadi nggak usah diendap-endapin lagi? Enggak bisa. Dan untuk ngebreed juga lebih bagus. Ngebreed bagus. Berapa Eh, hasilnya? Karena hasilnya ini, perbandingannya dibanding mohon maaf. dulu. Nah, di sini biar teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau ini sih sekitar 300 ya. 300 ekor. 300 ekor. Sebelum pakai air pump, Sebelum pakai air pump, kita pakai air sumur. gimana? Air sumur Pengaruh nggak ke ikan? di Bekasi itu banyak mengandung zat besi, kadar besinya tinggi. Jadi biasanya itu agak susah untuk breedingnya, dan pH-nya sangat tinggi. pH-nya sekitar 8,5. Itu buat burayak mati kalau kayak gitu. Iya, biasanya burayak tidak kuat akan apa pH yang terlalu tinggi dan apa kadar besinya itu. Semenjak pakai air pump ini, Air ini mantap. sehat malah burayak. Nah, Mahal nggak sih? Langganan PAM mahal nggak sih, Mas? kita paling sebulan habis 350 sampai 370. Padahal penggunaannya setiap hari siram-siram Iya, gitu ya? siram-siram gitu. Umpamanya kan ikan kayak gini nih. Ada ikannya. Jadi kita kucurin ikan. Ini dari air pump. Ya tapi jangan tidak semua pump bisa seperti ini ya. Cuman di tempat saya sih alhamdulillah oke. Itu kita ambil ikannya. Ikan sudah oke ya. Oh gitu mas ya? Ya ngebuktiinnya gitu aja gitu. Jadi Kalau dia pakai tidak berubah warna, tapi kalau untuk apa air-air yang setelah- tidak bagus, dia akan kusam dulu. Tapi kalau ini ya kayak gini masih oke lah. Nanti sebentar juga dia akan aktif adaptasi lagi. sendiri. Oh gitu. Jadi tapi nggak semua pump bagus gitu ya? Iya, tidak semua. Tapi bro, tapi kata Mas Bilal nih cara ngeceknya adalah cium air pumpnya apakah mengandung banyak apa kaporit atau enggak itu. Nah, ini udah aktif dia. Oh Ya kan? iya benar. Ya. Ini mau ngasih lihat air pumpnya apa sombong sama ikannya nih? Enggak, ini ikannya biasa aja sih. Ikannya biasa. Nah, jadi masnya intinya sih kualitas air itu kita harus lihat situasi dan kondisinya juga. Tidak berarti air pump itu juga apa maksudnya tidak bisa digunakan langsung ya. Tapi kalau kita indikatornya secara gampang sih kita cium tidak ada bau kaporit sih. Kalau menurut saya sih sudah oke, karena Oke. untuk pH dan penghilangan bakteri itu sebenarnya sudah diproses semua di sana. Nah, salah satunya menggunakan kaporit. Nah, ketika kaporitnya terlalu banyak itu kurang bagus. Tapi kalau di sono pengendapannya sudah bagus, terus baru dialirkan ke warga, itu ya kalau di sini berarti sudah tidak tercium bau kaporit. Itu berarti sebenarnya sih pengendapannya kita nitip di sono, kita tinggal pakai. Oh gitu. Nggak perlu pengendapan lagi. Sebenarnya udah diendapin tapi di sana. Nah. Nah, Mas Bilal, nih hari ini kan ada ikan nih. Boleh nggak saya bantuin bukain terus masukin bantuin Mas Bilal? Boleh. Boleh. Ya udah, kita bantuin. Yuk. Gimana nih Mas Bilal? Ya. Awalnya. Ini kan ikan datang tuh dari Ya. plasmaan tadi. Oke. Nah, ini kita siapkan air dulu. Jadi kita kucurin air di ini karena botol aquanya kurang. Kita pakai apa? Ini gelas yang sudah dibolong-bolongin. Gelas plastik yang sudah dibolong bisa ya. Sebenarnya ikan cupang itu tidak susah perawatannya. Jadi jangan takut kalau nggak ada aqua. Boleh teman-teman menggunakan apa gelas plastik seperti ini. Yang penting penggantian air dan kualitas air tetap dijaga. Itu kalau ini kita sudah bolongin kayak gini aja, begini juga cukup. Yang mau kita taruh yang mana nih? Nah, ini Ini. Unboxing. Oke, ceritanya unboxing.
Jadi caranya kita cemplungin dulu satu-satu, cemplungin, biar apa? Aklimasi. Biar tidak terjadi penuangan ganda. Jadi Penuangan. isinya itu bisa double biasanya kalau ini kita kan nggak tahu, kalau ini kan sudah ada Satu-satu ya jadinya. satu-satu. Nanti keseruannya kita saat ini bukainya itu akan ada keseruan sendiri. Nah, setelah dituang kayak gini, Ini berapa lama didiamin? sebenarnya sih air sudah bagus. Kalau saya sih, Cuma ini fungsinya biar nggak ke double-double aja. ke double aja. Yang saya bilang kan air sudah diendapkan di sana sebenarnya ya. Mas mulai dari tahun berapa sih, Mas? Saya Di mulai Jepang? dari tahun 2018. 2018. 18. Sekarang 2020. Baru 2 tahun. Tapi udah bisa segede gini, Dit. Terus berarti Mas Bilal bisnisnya berarti Ya. menjalankan bisnis cupangnya dari tahun berapa? Tahun 2019 awal. 19 awal. 2018 mulai main cupang, 2019 udah mulai dijual. Dijual. Oh. Pasarnya offline, online? Offline dan online. Kita semuanya barang ada. Ada spesialis apa gitu ikan Iya. yang Kalau beberapa kita orang kan spesialis multicolor. spesialis multicolor. Cuman yang lain juga kita menyediakan. Durim ada, terus Dragon ada, FCCP Karena ada. permintaan pasar sekarang banyak itu ya Mas? Ya, Ngikutin aja berarti ya? ya warna solid color juga ada red, ada platinum. Nah, setelah kita masuk-masukin, nah kita bukain. Jadi kalau saya sih nggak perlu lama untuk ini adaptasi. Nah, ini caranya dipegang gini, nah pencet gini, dah masuklah ke sini. Coba lagi, cuman diangkat. Coba saya diangkat. Oke, Mencet jadi di atas. untuk bagi teman-teman yang Kalau punya ikan banyak nih, ya ikannya kan? banyak, Biar dapat cepat. ikan banyak, nah itu biar cepat. Jadi gini, diledakin gini, dipencet ya kan. Nah ini kan ikan di bawah nih, udah pencet aja langsung. Nah ikan yang ada di sini. Yo, Trik juga tuh, coba saya coba Mas ya, nggak apa-apa ya? Ya. Nih brother. Oh boy. Gini. Maju lagi. Nah. Terus. Nah. Oh, gitu Dit ilmunya Ya. Dit. Jadi kalau untuk cepetnya gini Om, dua-duanya main kita. Ini dua-duanya kita main. Nah, jadi seperti itu. Nah, tadi kan Mas bilang ada yang cetak sendiri, Ya. ada yang plasma. Nah, ini kan kiriman dari orang plasma nih. Ya, betul. Ini plasma. Ini tinggal yang lambat mutasinya ya. Jadi Oh, ini yang lambat mutasinya? Yang lambat mutasinya kita tetap angkut. Kalau yang sudah jadi sudah saya tuang tadi malam di sana. Keuntungan dan kelemahan plasma tuh apa sih? Keuntungan plasma itu kita nggak repot ngurusin ikan ya. Jadi kita ikan itu saya ngambil plasma itu setelah umur 3 bulan. Jadi selama 0 nyampe 3 bulan dari breeding, cari pakan dan lain-lainnya udah diurusin sama peternaknya. Petaninya. Petaninya. 3 bulan. 3 bulan. Berapa bayarnya satu ikan? Atau hitungannya kayak gimana perjanjiannya? Variatif sih. Jadi ada yang di perjanjiannya itu per ekor tergantung kesepakatan pemplasma Dari dan awal. dan petaninya. Ada juga yang per lubuk. Ada yang per lubuk. Ada yang semuanya harus diambil, ada yang hanya yang yang Sortiran sebagian, lagi. yang sortiran diambil. Semua sih saya nggak bisa bilang patokan harganya karena semuanya variatif. Beda-beda ya? Beda-beda. Nah, Tergantung kesepakatan. Itu kan kalau ngomongin plasmanya, kalau ngomongin bisnisnya dari segi bisnis tuh Mas. Itu apa di tengah pandemi ini makin oke nggak? Alhamdulillah sih oke. Cuman di pandemi ini kan banyak orang-orang yang baru bermain. Jadi karena mungkin banyak liburan, jadi dia liburan
hobinya ya ngopenin ikan lah gitu kan. Jadi salah satunya ya ikan cupang Ikan ini. cupang ini. Nah, Mas punya kios juga Mas? iya punya. Kiosnya di mana Mas? Di Saya di Pasar Teluk Buyung. Pasar Teluk Buyung. Pasar Teluk Buyung Bekasi Kota tuh ya. Ya betul. Mas, Nanti kalau episode saya boleh selanjutnya tahu kita nih, ke sana Mas, ya. Nih Bang, gue penasaran nih Bang. Bang Bilal kan kalau pelaku bisnisnya juga nih Bang. Di tengah pandemi keuntungan paling besar berapa? Kalau offline tuh nggak begitu signifikan ya. Jadi offline tuh kan satu hari paling besar sih 2 juta ya. Kalau Apa? 2 juta. Satu hari? Enggak satu hari sebenarnya kan kita buka itu dari habis maghrib ya. Habis maghrib sampai jam 11. Oh, yang di kios nih. Ya. Duh, wah, jatuh gimana? Amatir nih. Belum. Amatir. 2 juta. Ya, Mas Bilal, wih di itu. hari. Tapi ya namanya dagangan sih nggak tentu ya. Turun ya. Nah, jadi jangan dijadikan patokan. Patokan. Jadi ya kadang sepi, kadang ramai itu sudah lumrah. Nah, itu kan saya juga mau belajar ini jadi biar teman-teman tahu ngebreed ala Mas Bilal tuh gimana sih yang aman ngebreed ntar nih. Oke, siap. Apa nanti di sana Bang? Sekarang lihat burayaknya Bang. Apa gimana? Boleh. Siap. Ngawinin juga nggak sih? Iya, ngapain juga. Ngawinin juga. Nanti kita kasih tutorial dari persiapan indukan, breeding, jadi telur, jadi burayak, umur 3 minggu sampai ke botolan. Siap nih. Oke. Bro, ilmu nih bro, buat kita-kita nih yang pemula nih harus belajar terus. Ayo boleh. Oke. Ini udah, Siap. kebetulan udah selesai juga Sudah nih. selesai. Ya. Nih, bro nih kita pengen nyuri tips ngebreed dari Mas Bilal nih ya kan. Gimana Mas awalnya Mas? Kalau saya buat media untuk mengawinkan ikan cupang atau breeding, saya gunain soliter ukuran 15, 20. tingginya 20. Jadi kenapa saya pilih soliter? Karena sebenarnya di media yang agak kecil ini ikan cupang itu lebih maksimal untuk mengejar betinanya, si pejantannya. Jadi kan ikan cupang itu kan ada 2 cara perkawinannya. Dia jodoh atau dipaksa sama jantannya, gitu loh. Pemerkosaan. Pemerkosaan. Tapi di media yang kecil ini kemungkinan besar si pejantan itu dapat mengejar betina. Itu lebih mudah lah karena gerakannya di tempat yang agak kecil ya. Ketika di tempat besar dia akan lari, dan apalagi ngumpet-ngumpet tuh biasanya dia nggak jadi kawin gitu. Agak lama dia. Agak lama. Tapi kecuali kalau jodoh dia juga kawin juga sih. Nah, Mas, ada media lain nggak? Banyak kan orang yang ditaruh styrofoam dalam plastik, ini ditaruh apa nih? Maksudnya? Untuk tempat telurnya. Tempat telurnya. Untuk Kalau bubble saya nest-nya. suka polosan, tidak diberi apa-apa. Jadi sebenarnya kalau plastik itu hanya untuk menempelkan telur ke dalam plastik, untuk menguatkan doang ya penempelan. Tapi ada PR-nya si ikan tersebut. Itu telur itu harus dipindahkan dari dalam plastik keluar plastik. Karena telur itu harus di dalam gelembungnya ikan, tapi terkena udara. Ketika di dalam plastik itu telurnya akan busuk. Itulah. Kalau saya untuk mengatasi itu, nanti kita atasnya aja yang kita tutupin biar tidak terlalu banyak terkena udara yang bisa memecahkan gelembung ya. Nah, jadi gimana? Kita langsung saja. Langsung. Langsung. Oke. Mantep nih, ini mantep. Jadi gini, nih. kita kucurin aja air, kucurin. Kira-kira ya 10 cm lah ini ya. Lagi-lagi dengan air pump ini nggak usah pakai minyak lagi nih Mas. Ya, nggak usah. Walaupun buat ngebreed ya. Ini udah cukup gini ya. Ya. Nah, udah cukup. Nah, untuk biar afdolnya itu biasanya saya pakai daun ketapang. Itu biar afdol tuh, biar mereka nyaman lagi lah sama nyaman gitu. Ya. Nah, pakai daun ketapang ini. Cuma nanti kalau sudah kuning, kita nanti angkat daun ketapangnya. Kalau saya itu biar
si betina fungsinya tidak ngumpet-ngumpet di sini. Jadi perkawinannya maksimal. Kita anggaplah ini sudah kuning ya. Ya, Nah, sudah anggap sudah kuning. sudah Ya. kuning. Jadi tidak menghambat proses Nah, kawin lah gitu. Jadi begini kita. Nah, udah. Jadi seperti jadinya ini. atau kasih ekstrak tapang seperti ini loh, gitu kan. Nah, ini. Tetap nih, ilmu baru nih. Nah, terus kita pilih indukan. Iya. Indukan itu baiknya itu usia paling sedikit itu 5 bulan, baik pejantan ataupun betina. Ya kalau paling bagus sih 7 bulan itu sudah menurut. Cuman kekurangannya kadang-kadang betina itu di usia 5 bulan tuh buang telur. Jadi saya memilih perkawinannya tuh di usia 5 bulan. Mulai dari 5 bulan sudah saya kawinkan. Kita masukkan pejantan terlebih dahulu. Kita masukkan pejantan terlebih dahulu. Nah itu apa namanya, habis pejantan sudah dimasukin baru betina. Kalau saya tidak memilih penjodohan ya, jadi Langsung aja. langsung aja. Nah, kalau ikan cupang berantem dulu itu sudah lumrah. Jadi memang begitu Prosesnya kawinnya. seperti itu. Jadi gini. Widih, bener-bener. Nah, dia biasanya kalau kayak gini sih tandanya sudah jodoh ya. Jadi si cewek pun tidak lari, si cowok pun ngejar. Nah, setelah ini kita kasih pakan. Kita kasih pakan, paling tidak kita perkirakan untuk 2 ikan ini apa namanya 2 hari atau 3 hari masih bisa untuk makan. Nah, jadi kita kasih pakan. Kenapa dikasih makan, Mas? Karena biar tenaganya itu fit. Biar Dia- fit terus. dia makan. Cacing sutra boleh? Boleh lah. Kalau saya lebih memilih pakannya itu cacing sutra. Kenapa? Karena dia itu kan berada di bawah ya. Jadi dia tidak mengganggu gelembung yang dibuat oleh indukan tersebut. Kalau kita pakai jentik nyamuk itu biasanya jentik nyamuk kan ini ya. Goyang-goyang bergerak gitu ya. Nah, dia gerak-gerak. Kalau kutu air juga sama, kadang-kadang dia itu Merusak gelembung ya. malah bersarang di bawahnya gelembung dia. Jadi saya lebih cenderung memilih untuk cacing sutra. Nah, habis seperti ini, untuk biar tidak terganggu, sebenarnya ini sudah oke ya. Jadi kalau saya itu saya masukkan ke dalam ember. Oh, biar Tidak terganggu. apa-apa gitu ya. Biasanya setelah seperti ini itu kita masukkan ke dalam ember. Nah, ember 25 kg. Ember 25 gram kita tutup. Oke? Kita tutup. Nah, kalau cara gampangnya tuh begini. Kalau saya itu 3 malam 2 hari. Jadi kalau sekarang itu masukin berarti malam pertama nanti, besok malam kedua, malam ketiga kita cek. Biasanya itu kalau pengalaman saya itu 80% jadi. Jadi kemungkinan jadi itu cuma 20%, 80% jadi. Malam itu muncul telurnya langsung diangkat ceweknya. Nah, ketika malam itu muncul telurnya langsung diangkat ceweknya. Dan lakiannya kita kasih pakan lagi, Kita cacing. kasih pakan lagi. Kita kasih pakan lagi. Cacing sutra boleh, kutu air boleh. Tapi saya tidak menyarankan untuk jentik nyamuk ya, karena bisa merusak telur yang sudah dibuat. Terus di sini sampai berapa lama sampai akhirnya dipindahin ke lubukan? Setelah 3 hari kita sudah cek si Telurnya? female Diangkat. sudah bertelur, sudah diangkat, kita biarkan itu selama 5 hari. 5 hari di sini. 5 hari sampai 6 hari. Jadi 2 hari itu 2 kali 24 jam tuh biasanya telur baru menetas. Nah, terus setelah menetas itu dia bisa berenang secara sempurna tuh di usia 4 hari. Berarti kan
Waktu butuh waktu sekitar 6 hari tuh, 6 hari 6 hari 6 hari dari telur sudah mulai sudah ada nyampe menetas sampai apa namanya berenangnya bagus. Nah, berarti dengan ini totalnya bisa 3 malam 2 hari ya, berarti sekitar 8 hari ya, 8 harian itu dari proses pertama masukin nyampe tuang burayak. Nah, gini teman-teman, jadi sembari kita breeding itu kita persiapkan dulu, tempat pembesaran. Nah, nih. Nah, ini nih. Wadah pembesaran. Oh, ini yang udah besar nih. Ya, Oh, bukan. Kirain itu yang udah besar. Jadi, wadah pembesaran itu kita persiapkan, kasih air, dikasih daun ketapang. Nah, itu nanti kita kasih juga ini daun pepaya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika sudah 5 hari kemudian itu dia sudah muncul infusoria. Nah, dan 8 hari itu udah dia banyak infusoria, udah cukup lah. Nah, itu ketika fungsinya itu ketika burayak dituang ke dalam pembesaran, dia sudah ada pakan. Jadi kita bebas kutu air. Ini nyampe 2 minggu pun kita nggak empanin, aman. Gitu. Jadi ini tips bebas pakan untuk breeding ikan cupang. Lebih irit juga, bro. Terus sama indukan jantannya juga dituang situ berarti? Kalau saya tidak Enggak. memilih enggak. Kenapa? Berarti indukan angkat, burayak tuang sini. Burayak tuang. Alasannya? Alasannya si burayak itu sudah bisa mencari makan sendiri dan dia sudah bisa berenang dengan sempurna. Jadi biasanya itu pejantan dituang itu untuk menjaga burayak dari gangguan hewan yang lainnya. Predator lah yang kadang-kadang kita kalau nyari kutu air atau apa gitu suka ada predator Bisa. itu. Dan kadang dari jentik nyamuk. Jentik nyamuk sih nggak makan burayak, cuman mengganggu makannya burayak lah, itu dimakan oleh indukan. Cuman itu kondisional ya, jadi maksudnya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Ketika ikan di saya, alhamdulillah sih di pembesaran nggak ada jentik nyamuk ya, jadi aman. Ini air yang dipersiapkan untuk burayak nanti ketinggian berapa? Berarti kan burayak umur 5 hari ya dituang ya? Ya betul. Ini sekitar 20 cm ya. 20 cm? 20 cm. Umur 5 hari itu aman ya? Aman. 20 cm aman. Nah, selama di sini dia umur 0 sampai 5 hari, kan yang dikasih makan hanya jantannya atau bapaknya. Betul. Anaknya nggak kasih makan? Nggak kasih makan karena sebenarnya kalau di ikan itu ya ini yang kita bahas ikan cupang seperti ada yang lainnya itu sebenarnya di ikannya sendiri itu sudah ada makanannya. Dia tidak dikasih makan selama 4 hari itu dia sudah ada cadangan makanan dari dia lahir langsung. Jadi dia aman. Dan begini dia. Luar biasa ilmu banget nih, bro, Mas Bilal. Apalagi nih Mas Bilal, apalagi? Tipsnya dicatat. Bang Botak nyorong ilmu juga nih. Nah, ini contohnya Om. Contohnya ini 2 minggu nggak dikasih makan dari eksternal ya. Jadi dia itu makan hanya infusoria yang ada di dalam tempat pembesaran. Ini ikan sehat. Tadi Mas Bilal, nih mundur lagi nih. Bang Day, mundur lagi Bang Day. Gue penasaran nih, komposisi air buat bikin infusorianya apa aja tadi? Iya. Jadi infusoria. Kita buat teman-teman yang mau cobain budidaya infusoria sebelum masukin burayak gimana tuh? Siap. Jadi kita siapkan air seperti biasa aja, kucurin air. Nah, terus kita kasih pelet ikan. Nah, pelet ikan apa aja? Pelet ikan apa aja? Pelet ikan apa aja ya, kalau untuk ukuran 40 x 70 x 20 itu tingginya ya seujung sendok lah. Seujung sendok segini. Nah, terus dikasih daun ketapang, dikasih daun pepaya. Fungsinya apa sih daun pepaya? Nah, daun pepaya itu kan nanti
nanti diuraikan oleh plankton tersebut. Jadi istilahnya buat makanannya lah, gampang ya. Dit. Dan- Ada botol situ. Dan Nah. jangan lupa untuk Nah. membantu penguraian, ya kita nggak sebut merek ya. Jadi kita pakai fermentasi bakteri ya, yang banyak dijual di toko-toko kok. Ini banyak dijual di toko-toko. E4 ya. M4 ya, salah satunya P4. Kita masukin aja satu tutup botol nih, satu tutup botol. Untuk satu tempat seperti ini. Satu tutup botol ini udah, nanti diemin aja selama 5 hari ya, itu sudah muncul biasanya. Dan Mas, sampai pakai infusoria tuh sampai kapan? Jadi apakah pakai infusoria aja bisa besar atau di 2 minggu habis itu dibantu pakan-pakan lain? Apa gimana? nah, sebenarnya itu ketika infusorianya mencukupi itu sampai sebulan pun oke. Ketika infusorianya mencukupi lah, kita bisa mengakali untuk mengatasi kutu air yang susah. Kita kalau cuman di wadah pembesaran terus kan habis lama-lama ya. Jadi kita di tempat lain juga membuat kultur infusoria. Nanti caranya begini Om. Tambahin lagi. Seumpamanya buat pakan di sini nih. Nah, kita saring airnya. Ini kita sebenarnya nyaring biar yang masuk ke sini infusoria semua. Nah, yang lainnya biar tersaring ya. Jadi bersih lah gitu ya. Nah, ini saring. Ini Mas Bilal nih. Ya, Coba lihat Infusoria Dit. semua nih. ya. Nah, ini isinya infusoria semua. Keuntungannya pakai infusoria apa tuh? Infusoria itu dia Apakah lebih aman? lebih aman karena dia bentuknya lebih kecil, bisa pas di dalam mulut ikan dan pencernaan burayak itu dia aman. Tuh teman-teman yang suka nanya nih di YouTube nih. Paling nggak trouble tuh Ini kan burayak saya mati nih Bang, gimana Bang? Nah, mungkin dari kotoran si makanan yang dikasih itu Nah, mungkin. bisa jadi gini, kadang-kadang ketika ikan 4 hari itu burayak dengan kutu air tuh hampir sama besarnya. Nah, apalagi kutu airnya yang gede-gede itu kadang-kadang malah burayaknya kalah malah. Ya, makanya ada yang buat nyaring kutu air kecil gitu kan. Nah, kalau ini nggak usah pakai tarik-tarik, memang segini besarnya. Jadi kayak gini terus udah dituang. Dituang gitu aja Nah, tuh. dituang. Untuk menambah. Jadi kalau emang kira-kira kita lihat, oh infusorinya udah habis, kan kita kultur satu tempat lagi, bersihin tambah lagi. Tapi ketika kita cek masih ada ya nggak perlu. Nggak perlu. Mantep Dit. Jadi nggak usah panas-panasan nyerok kutir, ya. Iya benar. Terus ngeluarin uang kadang-kadang beli kan, teman-teman yang nggak sempet kan beli. Tapi kalau kita udah kultur infusoria, jadi tinggal tuang aja. Paling lu keluar rumah jangan bawa serokan, bawa plastik buat motekin daun paya. Saya punya tetangga ya. Kalau bisa sama paya California tuh yang enak. Nah, Dit. Apaan? Ini kan Nah, multi pas nih ini. bahan-bahanannya dan harga jualnya berapa nih? Nah, Ini dia lagi nyortirin mulu nih. Bang Botak nih Bang, bener nih. Udah tadi nyatet kita lagi ngobrol di satu dia. Nah. Sulen. ini kalau yang dari Sana sana ya, ini umur berapa nih? umur sudah 1 bulan. 1 bulan. Nah ini Wow, udah merah-merah tuh, Dit. Warnanya dulu juga kecilnya juga pakai infusoria. Lah, karena sudah besar 1 bulan ini, Akhirnya? saya lebih ke cacing sutra. Karena musim ini kan agak susah ya, ini cacing sutranya agak susah kutu air, jadi musim penghujan. Jadi saya pakai cacing sutra. Gitu. Tapi di sini juga tetap dikasih M4. Jadi M4 tuh bagus, Aman buat ikan. aman buat ikan. Jadi untuk membantu proses penguraian juga. Nah, kalau nggak ada M4 kita kencingin aja. Itu juga fermentasi juga. Jadi Serius apa bercanda? Yang bener ah. beneran. Beneran bercanda nih, Mas Namanya diurinasi. Jadi
untuk membantu bakteri baik itu bisa tapi jangan jorok ya. Ya di kamar mandi dulu. Kalau emang nggak ada kepepet. Tar Ya, dulu, gue mau nanya emang bener Ya. dikencingin urinasi. Iya, di urinasi bisa, tapi Ilmu macam-macam ya. ya cuman kan itu ini ya namanya kalau secara orang awam kan agak jorok ya, tapi memang di dunia Perikanan? bukan dunia perikanan, sebenarnya di composting itu digunakan untuk mengurai sampah-sampah itu menjadi kompos, itu dia pakai urinasi kan. Waduh. Jadi 4 susah. Pipis bro. Taruh, tapi jangan ketahuan nyokap, ya kan malu. Oh gitu, terus Iya. terus apa lagi nih? ya udah sih paling nanti Tinggal pembesaran aja kalau pasti. kalau kita pakai cacing itu kita selalu pantau airnya, ketika keruh ya kita ganti. Jadi jangan berpatokan berapa hari atau 1 minggu atau berapa, tapi ketika airnya keruh, air keruh itu tandanya amoniaknya naik. Tinggi. Nah, jadi kita harus ganti. Tapi ketika sudah dikasih M4 atau fermentasi lainnya yang membantu proses penguraian amoniak itu itu biasanya lebih oke ya. lebih aman. Lebih aman. Gitu. Jadi nggak repot-repot ganti air di burayak ya di apa bukan. Betul. Mantap. Terus usia berapa nih? Udah mulai dijualin? Oh, kita usia jual mulai 3 bulan. Nah, ini kita kemarin Panen nih? panen. Pembuatan. Panen 3 bulan. 3 bulan panen. Setelah itu kita kalau panen, kalau saya sarankan kalau sekali panen harus dipanen semua, Bos. Kadang-kadang itu karena kita kalau panen sudah 3 bulan atau 2 bulan setengah itu nanti yang lainnya itu jadi berantem. Nah, kalau berantem itu jadi sakit, ngambang deh. 1, 2, 3 satu lubuk jadinya. Nah, sebenarnya ketika trouble seperti itu atau mungkin bisa terserang wabah yang lainnya ya, yaitu kalau saya kemarin sih punya trik baru ya. Saya tidak kasih pakan beberapa waktu, biarin yang ngambang itu biarin kalau mati massal gitu kan. Nah, lagi-lagi saya pakai bakteri pengurai gitu. Nah, jadi biar bakteri jahatnya itu kalah dulu. Nanti reaksinya cepat. Malam saya kasih siangnya itu besoknya itu udah oke, udah sehat. Nah, reaksinya cepat. Ya kalau belum ini sehari kasih empat terus, 4. Nanti ya ikan cupang seminggu nggak dikasih makan nggak masalah. Gitu. Luar biasa. Ini usia 3 bulan berapa dijualnya, Mas? 3 bulan kita partein 25.000. 25.000. 25.000 tuh kayak gimana nih? Masih bahan. Nih kayak gini nih. Kayak gitu. Kayak gini. Kalau dilihat ya seperti ini lah. Ini nih. Nih, segini nih. Ini female ya. Ini kalau gini lama-lama akan full nggak sih mas? Ya, karena ikan itu standarnya itu 4 bulan sampai 5 bulan dia nge-full. Nah, kalau Segini 25.000. 25.000. Paling 2 minggu dit ngeblok dit. Ya. Iya. Partaian tapi kita minimal ambil 20 ekor. 20 ekor. Ya. Wow. Buat teman-teman juga tuh. Tapi kalau sudah ngeblok itu berkali-kali lipat, Bos. Iya, itu. Nah kalau yang ngeblok di sini jual berapa? Kita antara 100 nyampe 500 tergantung motifnya, genetik dan foamnya. Dan kalau yang ngeblok dan mahal-mahal taruh kios ya? Iya. Kios, nanti kita ke kios ya. Galeri. Kita ke galeri. Yoi. Galerinya apa? Sabila. Sabila 8 _ Permata. Di Instagram nih? Ini Instagram, kalau galerinya Permata Beta. Permata Beta. Waduh. Dan ini ilmu banget nih. Tadi cara ngebet saya aja mau praktekin. Jangan kan lo semua bro, gua aja mau praktekin di rumah nih, mau beli itu tuh cairan itu tuh biar nggak nyari makan lagi. Dut, Hah? itu yang tadi lu tuangin tuh partaian berapa? Itu yang tadi tuangin partaian berapa katanya? Itu partaiannya kalau di saya ini Datang aja langsung lah. datang pokoknya. langsung lah. Datang Nanti langsung kita ngobrol. nego. Jadi Datang langsung. nggak enak kalau di Bener di kamera gini nggak enak. Jadinya datang langsung ngopi bareng-bareng.
Gampang Lego. lah. Gampang. Cincang pokoknya. Gue Cincau, nggak pokoknya bikin cincau. kantong bolong. Apa? Nggak bikin kantong bolong. Nggak bikin kantong Nggak bikin bolong. kantong bolong Oh, pokoknya. udah, Mas. Ini apa lagi nih? Udah nih. Udah Udah cukup. biasa Nah, nih. Saya main kesini dapat ilmu banyak banget dari Mas Bilal. Satu, air pump. Air pumpnya di sini beda nih. Sini beda. Tapi untuk ngeceknya cium. Kadar kaporitnya banyak apa enggak itu pokoknya teman-teman cek aja deh. Kadar kaporit banyak enggak kalau kira-kira kan baunya kecium tuh kalau kira-kira jangan bahaya banget bahaya. Terus ngebreed ternyata kita ya bisa nggak repot-repot nyari kutu air, beli kutu air kan kalau beli setiap hari 5.000 tuh lumayan juga kan Mas? Iya benar. Bisa berapa kali tuh ya kan? Terus infusoria. Hmm. Ada bisa bikin infusoria di sini. Terus? Pembesaran. Terus tadi di bisnis juga ya kan bisnis kita nanti kita main-main ke galeri deh, ya udah deh. Ya. Oh iya, satu Apaan? lagi. Oh, apaan tuh, Mas? Ini contohnya. Nih. Jadi untuk ngebreed yang di sini, Mhm. untuk ngebreed yang di sini itu jadinya seperti ini, Om. Mana. Nah, seperti ini. Mhm. Nah, kita kan kayak gini nih. Nah, itu jadinya. Busanya banyak ya. Busanya banyak dan itu sudah mecah telurnya baru sehari. Nah, kita tunggu. udah netes, cuman Udah belum netes. berenangnya belum jago ya. Nah, nanti kita sudah persiapkan tempat di sana. Yang berisi infusorianya itu. Betul. Ya udah deh, nonton terus deh. ABC Adit Beta Channel itu banyak info-info untuk pemula kayak saya nih, belajar ngebreed, belajar ngejual, belajar tips-tips pokoknya budidayakan cupang. Semoga bermanfaat, semoga video yang saya bikin terus tips dari Mas Bilal bermanfaat buat kalian Amin. semua, ya kan? Ya udah Mas, semoga percupang Indonesia makin maju, bener kan? Jadi siap. Nih, Tungguin. apaan? Nanti kita main lagi ke tempat Nah, galerinya. tuh. Nih ikan cakep-cakep nih ke galeri, ntar kita main ke galeri ya. Oke Mas, boleh kan? Oke, boleh. kan? Ya udah Mas, Siap. bareng-bareng. Cupang mania, mantap. Terima kasih Mas.